disiplin positif. Baik, yang pertama kita akan lihat dulu yaitu makna kata disiplin. Karena ya seringkali kita selaku pendidik, guru, yaitu menyebutkan atau mengatakan kepada anak-anak didik kita itu harus disiplin. Maka sebelum kita mendisiplinkan siswa-siswi kita, anak didik kita selaku pendidik itu harus paham dulu, harus tahu dulu apa itu sebenarnya disiplin itu sendiri. Baik, kita lihat sama-sama. Makna kata disiplin yaitu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, ini makna dari kata disiplin itu sendiri. Maka tidak heran kalau kita selaku pendidik, ya selaku guru, selalu menginginkan siswa-siswi kita, murid-murid kita itu patuh ya terhadap tata tertib, terhadap aturan yang memang sudah sekolah sepakati, sudah sekolah buat. Ya, dari kepatuhan itu sendiri diharapkan nantinya siswa-siswi kita akan menjadi orang yang berguna, orang yang baik, tentunya untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain. Baik, yang berikut, yang pertama yaitu faktor intrinsik. Faktor intrinsik di sini di mana individu terdorong untuk belajar karena rasa ingin tahu dan minat pribadi. Nah, faktor intrinsik ini tentunya faktor yang datangnya dari dalam diri seseorang. Jadi ada rasa ingin tahunya, rasa ingin mengetahui, kemudian dari rasa ingin tahu itu maka ya mereka itu tentunya memiliki minat dan bakat tersendiri. Maka ya tugas kita sebagai seorang pendidik juga harus bisa menggali, harus bisa melihat dari apa yang anak-anak didik kita itu miliki, terutama minat mereka pribadi, minat yang datang dari pribadinya ya, yang bukan terdorong oleh apa yang sudah kita katakan ya. Semua mereka kita percaya itu memiliki minat dan bakat pribadi yang sudah ada, yang sudah tertanam dalam diri mereka masing-masing. Nah, itu termasuk dalam faktor ekstrinsik. Faktor ekstrinsik di sini seperti pengakuan dan penghargaan. Nah, faktor ekstrinsik ini faktor yang datang dari luar diri seseorang, sehingga dia itu memerlukan pengakuan dari orang lain. Nah, seperti contohnya di sekolah kita itu kita melihat ada beberapa siswa mungkin yang memerlukan pendampingan atau mungkin seperti ingin mencari perhatian dari kita selaku pendidik. Ya, ini sebenarnya dia memiliki faktor ekstrinsik. Dia memerlukan pengakuan dari kita, memerlukan supaya dia itu bisa diterima di lingkungannya, atau mungkin dia ingin mendapatkan sesuatu penghargaan, ingin dihargai, entah itu dari kita selaku guru atau mungkin dari temannya sendiri. Nah, ini faktor sosial dan emosional. Faktor sosial dan emosional di sini yaitu dukungan dari rekan kerja, komunitas, dan keluarga bisa menjadi pendorong kuat untuk terus maju dan berkembang. Nah, ini yang termasuk dalam faktor sosial dan emosional. Ya, dukungan dari rekan kerja seperti kita yang sudah terjun ke dunia kerja tentunya itu sangat diperlukan ya.
dukungan dari rekan kerja kita. Karena tanpa dukungan dari rekan kerja kita, maka kita juga tidak bisa berbuat banyak di dalam suatu instansi. Itu jelas ya, kita saling mendukung ya satu sama lain. Begitu juga dalam sebuah komunitas, sebuah kelompok, kita juga memerlukan dukungan dari komunitas tersebut. Mustahil kita bergabung dalam komunitas itu tanpa kita mendapatkan dukungan dari dalam komunitas itu sendiri. Kemudian dukungan dari keluarga. Nah, itu jelas juga diperlukan. Tanpa dukungan dari keluarga, maka kita juga tidak bisa berbuat banyak ya. Kalau misalnya keluarga tidak mendukung, misalnya sebagai contoh, saya ingin menjadi guru, tapi mungkin keluarga saya tidak mendukung. Sudah, tidak usah saja jadi guru, dengan jadi ibu rumah tangga murni saja. Ya jelas saya juga tidak bisa melaksanakan ya tugas saya sebagai guru karena tidak ada dukungan dari keluarga saya sendiri. Berikutnya kita lihat ada kebutuhan dasar manusia. Apa saja? Kebutuhan dasar manusia itu sebenarnya ada 5 kalau kita lihat ya dalam sebuah tabel yang ada di depan. Apa saja? Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Kita lihat satu persatu tentang kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, yaitu kebutuhan manusia untuk bertahan hidup. Apa itu? Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Nah, kalau misalnya komponen itu tadi kesehatan, rumah, makanan, dan pakaian itu tidak terpenuhi, jelas ya kita tidak bisa untuk bertahan. Dan kita lihat kebutuhan dasar manusia yang kedua, yaitu kasih sayang. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Ya, itu ya kebutuhan kasih sayang. Ini juga sangat kita perlukan, tapi dia bukan kebutuhan ya yang pertama ya, tapi kebutuhan psikologis. Jelas kalau kita ya tidak bisa juga bertahan hidup, maka banyak orang yang kita perhatikan ya di masyarakat mungkin ya dalam sebuah keluarganya retak ya tidak bertahan, itu mungkin faktornya itu kurang kasih sayang, bisa saja ya, itu sebagai contoh. Atau mungkin karena dia mungkin ketiga yaitu penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ya, contohnya misalnya dalam suatu komunitas kita merasa kita mampu dalam suatu bidang misalnya. Kemudian yang berikutnya kita melihat kebutuhan dasar manusia yang berikutnya yaitu kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian.
otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, dan senang mencoba hal yang baru dan menarik. Kebutuhan dasar manusia yang berikutnya yaitu kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah, itu ya, jelas ya. Kalau orang yang senang, ya dia itu pasti tertawa. Nah, jarang kita melihat orang yang sedang menangis itu tertawa, ya, karena orang sedih itu tidak mungkin dia tertawa. Kemudian kita lihat di sini ada seorang tokoh yaitu Glasser. Dia menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Nah, ini bagaimana kesenangan dalam belajar? Ya, tentunya kita juga sebagai seorang pendidik harus bisa membuat anak didik kita, siswa-siswi kita itu senang di dalam belajar. Bagaimana caranya? Tentunya kita sebagai seorang pendidiklah yang harus tahu bagaimana kita menyenangkan siswa kita di dalam belajar. Nah, ini merupakan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang berikutnya kita lihat tentang posisi kontrol. Tadi kita sudah melihat tentang kebutuhan, lalu sekarang juga kita harus tahu bagaimana posisi kontrol itu sendiri. Posisi kontrol di sini juga ada 5, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kita lihat satu persatu. Posisi kontrol yang pertama yaitu penghukum. Bagaimana seorang penghukum di sini? Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, itu anggapan seseorang yang memposisikan dirinya sebagai penghukum, yaitu pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Nah, ini kelihatannya memang ya lebih halus dari yang penghukum tadi, tapi memang ini juga ya, kalau kita lihat dari posisi kontrol itu juga sebenarnya tidak boleh kita lakukan. Apalagi biasanya kalau yang pembuat rasa bersalah ini kebanyakan dari contoh kata-katanya itu seperti ini misalnya. Kenapa kamu lakukan itu? Tidak kasihankah dengan saya, dengan ibu? Nanti saya bisa ditegur kepala sekolah. Nah, dengan kata-kata kita seperti itu nanti siswa itu akan merasa dirinya sangat bersalah. Kok ibu guru itu atau pak guru itu sampai segitunya ya? Lalu nanti karena perbuatan saya, lalu dia ditegur kepala sekolah. Nah, ini merupakan kata-kata yang biasa diucapkan oleh seorang pendidik di dalam pembuat rasa bersalah ini. Berikutnya kita lihat posisi kontrol yang berikutnya yaitu teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif.
Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Hal negatif yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak tunduk pada guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Yang berikutnya yaitu pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah, ini ya, posisi yang bagus ya, sebenarnya belum juga terlalu bagus. Ini pada pemantau posisinya. Kenapa? Karena di situ ketika misalnya anak kita itu bermasalah, murid kita bermasalah, kita itu bukan hanya datang dari kita sanksinya, tetapi kita tawarkan kepada siswa. Kira-kira dia punya enggak solusi? Posisi kontrol yang terakhir yaitu manajer. Posisi terakhir yaitu manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, ini hampir sama dengan pemantau tadi, tapi dia itu lebih tinggi ya. Jadi diharapkan juga ya kita itu bisa menjadi manajer. Tapi kadang-kadang ya karena memang banyak siswa dengan banyak tingkah yang berbeda, kadang-kadang kita juga lupa diri untuk menerapkan posisi manajer ini. Karena dari ya apa yang mereka perbuat itu yang kadang-kadang membuat kita menjadi tidak. Ya, silakan Bu Enje. Baik, terima kasih kepada Bu Natalia telah memberikan saya kesempatan untuk posisi kontrol, posisi lima kontrol ini sepertinya memang saya masih berada di penghukum, pembuat rasa bersalah, teman dan pemantau. Untuk manajer itu saya belum mampu untuk ke situ begitu. Untuk penghukum di sekolah ini anak-anak sudah pastinya tidak asing lagi dengan nama saya ketika saya menghukum dan sebagainya begitu, ketika mereka ada salah dan tidak mentaati peraturan ya. Contohnya saja hal kecil ketika mereka tidak memasukkan baju ataupun tidak menggunakan topi dan dasi, karena dari awal kita itu sudah ada kesepakatan begitu dengan anak-anak bahwa untuk hari Senin dan Selasa kita itu wajib menggunakan atribut lengkap begitu. Dan ketika anak-anak tidak mematuhi aturan itu saya melakukan penghukuman terhadap mereka begitu. Ya. Setelah itu yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ya. Ketika mereka tidak mendengarkan, tidak mengindahkan, ya, apalagi dengan saat ini begitu, saya dekat maksudnya dengan anak-anak itu karena bagian kesiswaan. Jadi anak-anak itu ketika kita menjadi teman mereka, ketika kita sudah merasa bahwa kita ini berteman dengan mereka, mereka jadi tidak hormat lagi dengan kita gitu. Dia tidak bisa membedakan bahwa ketika kita di sekolah itu kita ini menghormati begitu sebagai gurunya. Jadi mereka itu
belum bisa membedakan kita ketika di sekolah dan ketika kita bermain, begitu, ketika kita di luar sekolah itu. Jadi saya sering mengatakan mereka bahwa ketika kalian membuat kesalahan nanti kalian akan ditegur ketika tidak dengan saya, ketika tidak mampu saya untuk menegur kalian, berarti kalian nanti akan berhadapan dengan pihak kepala sekolah, begitu. Ya. Sebagai teman, kalau sebagai teman, itu tadi yang saya katakan bahwa anak-anak sekarang ini ketika kita menjadikan mereka teman, ya, mereka itu tidak bisa membedakan kita teman ketika di sekolah dengan ketika kita berada di luar sekolah, begitu. Jadi kita ini di posisi yang serba salah, Bapak Ibu, ketika kita ingin mengatakan bahwa kita ini teman di sekolah. Anak-anak itu semena-mena dengan kita, jadi tidak menghormati kita lagi. Mereka menganggap kita ini sebagai teman seangkatan mereka, begitu. Jadi saya juga melakukan hukuman begitu dengan mereka atas kesepakatan bersama, Bapak Ibu. Jadi saya tanyakan kepada mereka ketika kita melakukan kesalahan, hukumannya apa anak-anak, begitu. Jadi mereka biasanya, Bu, push up, Bu angkut air, Bu keliling lapangan. Nah, itu kesepakatan bersama dengan anak-anak. Kalau dalam posisi pemantau, kita sebagai pemantau melihat itu apakah anak-anak itu sudah disiplin, sudah mematuhi aturan. Ketika anak-anak itu tidak mematuhi aturan, kembali lagi kepada yang pertama tadi, posisi penghukum lagi, ya, karena anak-anak tidak mentaati apa yang telah disepakati. Gitu. Kalau untuk manajer, saya belum mampu untuk mencapai ke tahap yang manajer. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bu Angel yang sudah berbagi untuk kita, yang menyampaikan di mana ya selama ini dia menempatkan diri, yaitu mulai dari penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, dan pemantau. Ya, terima kasih sebagai calon kandidat, ya, dari 290 lebih hanya berapa orang kami yang terpilih menjadi kandidat, dan saya bersyukur juga walaupun di waktu yang memang sangat padat ini, tapi saya berusaha untuk bisa mengembangkan kompetisi saya, dan itu juga kalau misalnya nanti saya bisa melaksanakan, saya juga akan berkolaborasi menyampaikan dengan teman-teman, ya, bukan hanya untuk diri saya sendiri, tapi saya juga akan berusaha untuk mengajak Bapak Ibu yang lainnya, dan saya berharap juga Bapak Ibu yang lainnya jangan hanya istilahnya mengatakan saya tidak mampu. Saya rasa itu tidak ada yang tidak mungkin. Saya juga tidak mampu sebenarnya, tapi dijalani saja, karena dalam prosesnya itu tidak serumit yang kita bayangkan, ya. Saya juga seperti itu dulu, ya, waktu, dan mudah-mudahan nanti juga lulus dengan nilai yang baik, bukan hanya lulus dengan nilai yang cukup. Itu ya mungkin ya cita-cita saya, dan saya walaupun banyak mengikuti kegiatan, nanti saya akan berusaha untuk berkolaborasi dengan Bapak Ibu yang lain. Apa yang saya dapat nanti kalau misalnya bisa saya bagikan dengan Bapak Ibu. Maka intinya tadi Bu, memang kolaborasi itu yang sangat penting. Terima kasih. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih Bu Natalia. Kembali kepada moderator. Baik, yang selanjutnya umpan balik dari kepala sekolah kepada Ibu Katarina SPD, kami persilakan. Terima kasih atas keempatnya moderator. Baik, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bu Natalia sudah memberikan ilmu yang luar biasa tentang disiplin positif. Banyak ilmu yang kami dapat, ya, dari kolaborasi tadi Bu, ya. Mudah-mudahan ada 3 guru penggerak yang sudah pasti menjadi guru penggerak, ya. 2 baru calon, satunya sudah pengukuhan, dan nanti ini masih ada dibuka lagi CGP Bu, ya, namanya di angkatan 12. Silahkan Ibu Angel, Ibu Yanti, dan Ibu
amini kalau memang PNM saya terbuka, saya coba akan daftar Bu ya. Karena di MPPN si PKB ya, saya akan coba jika bisa memungkinkan saya menjadi calon, saya akan mencoba. Saya tertarik sekali, di mana prosesnya luar biasa, tapi ilmunya sangat bermanfaat ya, baik bagi kami sebagai rekan kerja maupun kepada siswa-siswi kita. Nanti diharapkan ya Bu, dengan adanya program CGP dan sudah dilahirkan GP-nya, diharapkan sekolah kita ini menjadi sekolah salah satunya yang akan diminati oleh para siswa dan dipercayai oleh orang tua kita. Apapun yang terjadi, kita sebagai seorang pendidik ya, memang disiplin itu tetap wajib dilaksanakan, terutama itu bagi pribadi kita sebagai pengajar ya, sebagai guru. Itu disiplin itu memang harus ada. Gimana kalau kita pengennya siswanya disiplin, tapi kita sendiri tidak disiplin. Mungkin itu yang dimaksud dan dimaui oleh kita semua. Dan harapan sekolah ini dengan adanya ilmu yang Ibu terapkan, Ibu kolaborasikan kepada kami, kami mampu ya, tadi rata-rata untuk 2 poin budaya positif, apa namanya Bu ya, apa tadi itu yang ada 5 itu ya, posisi kontrol. Semoga di posisi kontrol keempat dan kelima, dengan adanya seperti ini kita mampu, kita berupaya, kita paling tidak nanti bertanya lagi posisi 4 dan kelima itu gimana caranya Ibu Natalia atau Ibu, gimana caranya biar kita ini bisa mampu melaksanakan, menerapkan ilmu yang telah diberikan. Susah juga untuk menjadi yang sempurna, tapi kita itu dituntut menjadi yang sempurna sebagai tenaga pendidik. Di sini kita juga sudah dibimbing untuk menjadi guru yang mampu menerapkan restitusi ini ya, bagus sekali. Dimana kita, jika kita mampu menerapkan ini, indikasinya anak-anak yang terlahir dari SMP Negeri 8 ini setidaknya selain ilmu yang dia dapat, juga nilai positif pribadinya yang akan dia bawa ke nantinya. Dan kepada Bu Natalia ya, sebagai pemateri hari ini yang sudah disampaikan, disiplin positif, kami harapkan selalu berkolaborasi bersama kami yang di sini yang haus akan ilmu, bagaimana menjadi seorang guru yang baik dan bijaksana. Selebihnya kami sangat berterima kasih sekali karena masih mau memberikan ilmu yang luar biasa yang Ibu peroleh dari kegiatan CGP. Dan harapan kita semua, apapun yang ilmu yang Ibu dapat dari program CGP bisa kami terima dengan baik. Dengan itu cukup sekian dan terima kasih. Selamat pagi dan Pengumuman ini memberikan efek jera kepada siswa, kemudian konsekuensinya siswa bisa mengetahui sebab dan akibat. Jadi akibat dari mereka melakukan tindakan tersebut apa, ya, kemudian mereka mengetahui hasilnya seperti apa. Nah kemudian dengan restitusi, nah mereka juga fokus dan juga pada pemulihan dan juga tanggung jawab, sehingga mendorong siswa untuk memperbaiki. Jadi situasi yang sudah mereka lakukan, misalnya mereka membuat kesalahan, nah dengan restitusi mereka bisa memperbaiki kesalahan tersebut. Baik, terima kasih banyak Ibu. Materinya sangat luar biasa sekali. Baik, akhir kata saya selaku pembawa acara minta maaf apabila ada salah kata. Kita tutup dengan doa.